Kita lanjutkan dari kisah seorang dokter yang memiliki klinik yang sukses, memiliki pasien yang banyak, penghasilan yang banyak. Ternyata bisa repot apabila tidak didukung oleh kegiatan yang namanya penganggaran, perencanaan keuangan dan pengendalian anggaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu penting dilakukan anggaran, perencanaan dan pengendalian. Semua perusahaan pada hakikatnya, maupun itu perusahaan besar atau kecil, termasuk organisasi nirlaba, kantor, yayasan, kantor pemerintah, yayasan, koperasi, harusnya membuat anggaran dalam rangka kebutuhan perencanaan dan pengendalian keuangan. Perencanaan harus diikuti dengan pengendalian. Artinya pelaksanaan rencana itu harus dilakukan juga pengendalian. Perencanaan itu sendiri melihat ke masa depan. Apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang itulah perencanaan. Untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Seperti itu. Sedangkan pengendalian melihat ke belakang untuk menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkan dengan rencana yang telah dibuat. Apakah rencana ini yang dilakukan ini melebihi rencana atau rencananya sendiri yang berlebihan? Ini harus dikoreksi. Jadi kalau rencananya terlalu besar, ternyata realisasinya nggak terlalu besar, maka rencana itu sendiri harus dikoreksi. Nah, disinilah gunanya pengendalian, bahwa rencana yang dibuat itu kan hanya berdasarkan asumsi-asumsi, berdasarkan perkiraan-perkiraan. Namun di dalam realisasinya sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan, sehingga perubahan-perubahan itu sendiri menuntut adanya koreksi terhadap anggaran atau rencana yang dibuat. Nah, itulah pentingnya pengendalian. Terus membandingkan antara realisasi dengan rencana dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran sesuai tujuan yang diharapkan oleh pimpinan atau pemilik perusahaan. Mahasiswa sekalian, anggaran merupakan kelompok utama perencanaan. Nah, anggaran itu adalah kelompok atau merupakan komponen utama dari perencanaan. Sebuah negara misalkan, pembangunan itu kan harus direncanakan. Kalau dulu di zaman Orde Baru ada namanya rencana pembangunan jangka panjang. Nah, ada RPLITA, rencana pembangunan 5 tahun. RPLITA. Kalau sekarang RPJM, rencana pembangunan jangka panjang. RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, RPJP. RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. RPJP, rencana pembangunan jangka pendek. Nah, rencana-rencana itu harus dilakukan, di mana di dalam rencana itu sendiri sudah termasuk di situ anggarannya sekalian. Jadi perencanaan program-program yang akan dilakukan tentu harus didukung oleh anggaran-anggaran. Anggaran memuat tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum menyusun anggaran, organisasi harus mengembangkan rencana strategis. Rencana strategis dulu. Jangka panjang itu strategis itu jangka panjang. Apa yang ingin dicapai 5 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, apa yang dicapai itu harus dikembangkan dulu. Dikembangkan visi misi. Kemudian rencana strategis mengidentifikasi strategi operasi dan aktivitas di masa depan.
rencana operasi ini biasanya itu 5 tahun lah, 5 tahun ke depan. Kemudian keseluruhan strategi diterjemahkan dalam bentuk tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Diterjemahkan artinya di breakdown. Jadi strategi itu di breakdown ke dalam bentuk tujuan-tujuan, apakah tujuan jangka panjang atau tujuan menengah ataupun jangka pendek. Tujuan-tujuan tersebutlah yang menjadi dasar penyusunan anggaran. Tujuan-tujuan, apakah itu jangka pendek, terutama jangka pendek ya, itulah dasar dibuat anggaran. Jelas sampai sini ya. Oke, sebagai mana perkuliahan online itu harus dibarengi dengan kuis ya, tugas-tugas. Tugas-tugas ini Bapak sampaikan tidak harus di akhir ya, bisa saja di pertengahan perkuliahan Bapak sampaikan kuis. Dengan demikian mau tidak mau kalian harus mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir, karena sifatnya online kan sulit dikontrol ya, tidak diketahui apakah kalian benar-benar mengikuti perkuliahan atau tidak, apakah kalian benar-benar serius mengikuti perkuliahan atau tidak, apakah konsentrasi atau tidak. Bisa saja kan Anda tinggalkan layar komputer Anda, tapi di dalam catatan, di dalam record komputer Anda mengikuti perkuliahan, tapi Anda sendiri mungkin sedang pergi mendodos sawit misalnya. Oleh karena itu Bapak menyampaikan kuis yang disampaikan di pertengahan atau mungkin di akhir. Mahasiswa sekalian, ini catat nih kuis pertama. Jelaskan bagaimana pentingnya perencanaan, anggaran, dan pengembalian dalam sebuah organisasi, perusahaan ataupun non perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian jelaskan bagaimana rangkaian perencanaan itu dibuat di dalam suatu organisasi. Itu 2 dulu. Kita lanjutkan. Keuntungan sistem anggaran. Sistem anggaran itu tentu ada untungnya ya. Kalau nggak ada untungnya buat apa dibuat? Keuntungannya adalah memaksa manajer membuat anggaran. Kalau dengan ada sistem anggaran, sudah ditetapkan bahwa anggaran itu harus dibuat, maka mau tidak mau manajer dipaksa atau harus membuat anggaran. Itu yang pertama. Kemudian informasi sumber daya untuk keputusan. Diperoleh informasi sumber daya untuk keputusan. Sumber dana, sumber keuangan dari mana pendanaannya. Kemudian anggaran ini adalah standar evaluasi kinerja. Jadi kinerja itu diukur dengan membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Misalkan rencananya 100 pembelian gigi palsu 100, tapi di dalam realisasinya hanya dibeli 50, berarti kinerjanya hanya 50%. Jadi membandingkan antara realisasi dengan anggaran, itulah kinerja. Kemudian meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Dengan adanya sistem anggaran ini, maka koordinasi, komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan staf akan terjadi dengan sendirinya, karena bekerjanya organisasi adalah berdasarkan guidance dari anggaran yang dibuat dan menjadi ketetapan organisasi tersebut. Dimensi anggaran adalah bagaimana anggaran itu dibuat. Bagaimana anggaran itu dibuat? Apakah
dari top down, apakah bottom up. Itu penting, ini penting. Kemudian, bagaimana anggaran digunakan? Bagaimana anggaran digunakan? Apakah kalau sudah ada anggaran tinggal melaksanakan saja? Apakah harus tetap memerlukan persetujuan dari pimpinan untuk melaksanakan item-item dari anggaran yang dibuat? Nah, jadi bagaimana anggaran itu digunakan, itu sangat tergantung dengan bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan. Itulah materi perkuliahan online kita untuk kali ini. Sebelumnya tolong tugas atau kuis yang tadi Bapak sampaikan dikerjakan, kemudian dikirimkan langsung secara ini dengan japri saja, dikirimkan japri, atau dikirimkan ke YouTube. YouTube juga boleh. Nah, sedangkan absensi perkuliahan ini adalah Anda lakukan absensi di kolom komentar di YouTube itu ada kolom komentar. Anda tulis nama di situ, Anda tulis nomor induk mahasiswa, kemudian Anda tulis itu jam Anda mulai menonton video ini, kemudian berakhirnya jam berapa. Nanti pada saat pertemuan tatap muka Anda mengisi kembali absen itu. Jadi ini penting bagi Bapak untuk memastikan bahwa Anda betul-betul hadir di dalam perkuliahan ini, betul-betul mengikuti perkuliahan ini. Nah, itu saja mungkin untuk kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.